Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pertemuan kali ini di mata pelajaran administrasi sistem jaringan, kita akan membahas materi tentang sistem kontrol dan juga monitoring jaringan. Apa itu pengertiannya? Yang pertama, sistem monitoring itu merupakan proses pengumpulan dan juga melakukan analisis terhadap data-data pada lalu lintas jaringan dengan tujuannya untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Monitoring jaringan itu identik dengan salah satu fungsi dari manajemen yang berguna untuk menganalisa apakah jaringan itu masih cukup layak untuk digunakan ataupun perlu tambahan kapasitas. Nah, hasil dari monitoring itu juga dapat membantu jika admin ingin mendesain ulang jaringan yang telah ada. Itu pengertian dari sistem monitoring. Jadi di situ untuk administrator jaringan itu sangat bermanfaat sekali untuk bisa menganalisis jaringan yang dikelolanya. Kemudian secara garis besar, tahapan dalam sebuah sistem monitoring itu terbagi ke dalam 3 proses besar. Yang pertama itu proses di dalam pengumpulan data monitoring. Yang kedua ada proses di dalam analisis data monitoring. Dan yang ketiga itu proses di dalam menampilkan data hasil monitoringnya. Nah, di sini bisa digambarkan proses dalam sistem monitoring jaringan. Jadi yang pertama itu kita harus mengumpulkan data dulu menggunakan beberapa software, di mana data yang dibutuhkan itu ada network traffic, ada hardware information, kemudian population, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian ada analisis data. Di situ kita bisa menyeleksi, kemudian memfilter, dan juga mengupdate data yang ada. Dan yang terakhir, display hasil monitoringnya. Setelah semuanya mencakup data-data yang dibutuhkan, di situ akan memunculkan hasil monitoringnya berupa tabel, ada berbentuk kurva, kemudian image, dan juga ada yang animasi berjalan. Atau bahkan yang lainnya, secara grafik maupun yang lainnya. Oke, itu proses dalam sistem monitoring jaringannya. Kemudian banyak hal juga dalam jaringan yang bisa dimonitoring. Nah, salah satu di antaranya itu adalah load traffic jaringan yang lewat pada sebuah router maupun interface komputer. Nah, monitoring itu dapat dilakukan dengan standar SNMP. Selain load traffic jaringan, kondisi jaringan itu harus dimonitoring juga. Misalnya, status up atau down-nya dari sebuah peralatan jaringan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan utilitas yang namanya ping. Kalau perintah ini kita sudah tidak asing lagi ya. Kemudian, monitoring jaringan komputer itu dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada connection monitoring, yang kedua ada traffic monitoring. Connection monitoring itu merupakan teknik monitoring jaringan yang dapat dilakukan dengan melakukan tes ping antara monitoring station dan juga device target, sehingga dapat diketahui bila koneksinya terputus. Itu melakukan connecting monitoring. Yang kedua ada traffic monitoring. Di situ merupakan teknik monitoring jaringan dengan melihat paket aktual dari traffic pada jaringan dan menghasilkan laporan berdasarkan traffic jaringannya. Nah, itu merupakan bagian dari monitoring jaringan komputer. Nah, kenapa atau alasan apa yang dilakukan untuk kita harus memonitoring jaringan? Yang pertama itu untuk menjaga stabilitas jaringan. Kemudian sulit untuk mengawasi apa yang sedang terjadi di dalam jaringan yang dimiliki, di mana di situ memiliki sejumlah besar mesin tanpa alat pengawas yang baik. Selanjutnya untuk mendeteksi kesalahan pada jaringan. Kemudian ada kesalahan gateway, server maupun usernya. Jadi kita bisa mengetahui kesalahan tersebut. Selanjutnya untuk memberitahu trouble kepada administrator jaringan secepatnya. Mempermudah analisis troubleshooting pada jaringan. Dan yang terakhir mendokumentasi jaringan yang ada. Kemudian tadi apa itu SNMP?
itu merupakan Simple Network Management Protocol, yaitu merupakan sebuah protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis dari jarak jauh atau dalam satu pusat kontrol saja. Di mana SNMP itu menggunakan portnya pakai port UDP, di mana portnya di port UDP 161 saat SNMP Manager berkomunikasi dengan SNMP Agent. Dan menggunakan port UDP 162 ketika SNMP Agent mengirimkan unsolicited trap kepada SNMP Manager. Nah, itu untuk Simple Network Management Protocol itu menggunakan portnya pakai port UDP di port 161 dan juga port 162 untuk pengiriman unsolicited trap ke SNMP Manager. Selanjutnya ada yang namanya Network Monitoring. Nah, Network Monitoring System atau NMS itu menggambarkan sebuah sistem yang terus-menerus memonitoring jaringan komputer, sehingga jika terjadi gangguan dapat secepatnya melakukan notifikasi kepada seorang network atau sistem administrator. Nah, tool monitoring dapat berupa angka ataupun representasi grafik dari kondisi jaringan tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk memvisualisasikan secara akurat apa yang terjadi di jaringan agar network administrator itu mengetahui lokasi yang memerlukan penyesuaian atau bahkan penyelesaian troubleshootingnya. Nah, itu network monitoring. Nah, apa manfaat dari sistem monitoring jaringan? Yang pertama itu penyusup jaringan dapat dideteksi dan disaring. Anggaran jaringan dan sumber daya itu dijustifikasi. Penggunaan jaringan secara layak bisa ditekankan. Kemudian virus jaringan dengan mudah dideteksi. Kemudian ada kinerja jaringan itu bisa sangat dioptimasi. Troubleshooting jaringan itu sangat disederhanakan, tidak ribet, dan juga perencanaan kapasitas lebih mudah. Nah, itu beberapa manfaat dari sistem monitoring jaringan. Nah, di sini ada beberapa aplikasi monitoring jaringan yang biasa dipakai. Yang pertama ada Microsoft Network Monitor, ada Nagios, ada Tasty, ada Collect, Pandora FMS, NetXMS, Zenoscore, The Dude, ada Zabbix, kemudian ada Munin, dan masih banyak lagi aplikasi monitoring jaringan yang bisa kita pakai. Nah, ini ada beberapa saja yang saya tampilkan. Nah, di situ semakin berkembangnya teknologi dan software, aplikasi-aplikasi monitoring jaringan akan semakin bertambah dan banyak yang digunakan. Oke, sampai di sini dulu untuk materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk materi lengkapnya bisa kalian download di deskripsi pada video ini, dan juga untuk presensinya serta penilaian yang ada pada hari ini silahkan kalian kerjakan di link yang ada di deskripsi juga. Jaga selalu kesehatan kalian, semoga semangat dalam belajarnya selalu. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.